Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masuk pekan kelima masa Paskah. Sukacita Paskah masih terus berlangsung dalam perayaan sepanjang pekan, sepanjang tahun. Setelah sama-sama mendengarkan tentang akulah pintu, akulah gembala yang baik. Hari ini kita diundang untuk mendengarkan, juga melanjutkan kehidupan kita pada Kristus sendiri, bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita diundang oleh 3 bagian sabda, bahwa pelayanan pada firman menjadi pelayanan yang sangat penting, pelayanan yang mendesak, yang harus dilakukan. Maka mulailah membagi-bagi orang, membagi-bagi tugas, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan besar yang harus dilakukan dengan tergesa. Kemudian dalam bacaan kedua kita diajak untuk membangun kehidupan yang baru, bukan kehidupan secara duniawi, tetapi pembangunan kediaman roh. Lalu bacaan Injil akan mengundang kita, apa dan bagaimana caranya. Kita dihantar dengan cara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Perayaan Ekaristi ini dipersembahkan dari Gereja Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuke. Kita mohonkan rahmat kesejahteraan secara khusus, jasmani dan rohani bagi seluruh umat paroki Tritunggal Maha Kudus, juga untuk kesejahteraan jasmani dan rohani bagi segenap umat manusia, dan juga saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Juga kita bersyukur karena hari ulang tahun Hildegardis Kuswinandari, semoga diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Juga mengenang kembali 100 hari sudah dipanggil Tuhan Ludovicus Iketut Jack Mudastra. Mari kita siapkan diri untuk merayakan Ekaristi, belajar menemukan kembali jalan menuju kehidupan kekal. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya jalan menuju Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah sabda Allah, kebenaran yang diwahyukan Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah sumber kehidupan yang memberi daya kekuatan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkat cinta kasih-Mu-lah kami Kau tebus dan Kau angkat menjadi putra dan putrimu. Berkenanlah memberi perhatian penuh cinta kasih kepada para pilihan-Mu yang telah mempercayakan diri kepada Kristus, agar dapat memperoleh kebebasan sejati serta hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani bersungut-sungut terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kita memuji Allah karena besar cintanya, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kita memuji Allah karena besar cintanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Dialah batu hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dihargai dan dipilih oleh Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah umat terpilih, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, setelah kita sama-sama diantar oleh sabda Tuhan, memilih cara dan melewati mana, akulah pintu, akulah gembala baik. Hari ini menjadi semakin lebih jelas bagaimana caranya, atau siapa contoh yang bisa kita tuju, kita jadikan panutan untuk itu. Kita mendengarkan tuntunan hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di bagian lain, Kristus berkata apa? Ikutlah aku. Karena apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tetapi dalam kehidupan kita memang banyak orang berusaha untuk menafsir, berusaha untuk menemukan jalan mana yang harus ditempuh. Kreasi dan kreativitas manusia, pola pikir yang berbeda, membuat orang kemudian berkata, ada banyak jalan menuju Roma. Betul juga bisa jadi demikian. Banyak jalan menuju ke Roma, tergantung yakin bisa sampai atau tidak, atau jangan sampai nanti habis energi di tengah perjalanan. Kita diundang untuk mendengarkan sabda, bahwa pewartaan yang disampaikan hari ini adalah pewartaan yang sangat penting, harus dikerjakan dengan segera, tidak bisa ditunda, dan diupayakan supaya semakin banyak orang mengerti tentang jalan ini. Maka Paulus dan teman-temannya memilih, terpaksa harus memilih. Supaya semakin banyak orang bisa mengerti jalan ini, itu harus diwartakan. Dan bagian yang lain untuk pemeliharaan yang lebih intens khusus, semua diserahkan kepada para diakon. Ada orang-orang yang diutus untuk menjaga umat atau kelompok secara lokal. Mereka diberi peran dan tugas, sementara mereka yang belum pernah mendengar warta ini, ada orang lain yang berkeliling mewartakan itu. Semua kita diberi tugas untuk menyampaikan kabar ini. Kabar ini penting, kabar ini mendesak. Mengapa? Banyak orang belum tahu tentang jalan ini. Banyak orang juga merasa, saya sudah tahu jalannya. Tetapi alangkah ironisnya kalau kita berkata,
Atau orang lain mengatakan, aku tahu jalannya. Lalu kemudian orang bertanya, sudah pernah sampai sana? Belum. Bagaimana mungkin orang bisa percaya, saya bisa mengantar orang sampai ke sana kalau saya belum pernah sampai sana? Sementara itu kita mendapatkan keyakinan dalam hal ini. Kristus sendiri mengatakan apa? Aku dari sana turun ke bumi, memberitahukan kepadamu tentang jalan itu. Ikutlah aku dengan jaminan, kamu akan sampai di sana. Kenapa? Saya dari sana, dan saya tahu jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Penafsiran secara manusiawi kadang mengajak kita berpikir, merasa kita tahu, cukup mengerti, lalu mempengaruhi orang lain, mungkin juga karena pengaruh-pengaruh lain. Ada orang yang menggunakan kesempatan mumpung. Kalau ada orang berkumpul, itu sumber kehidupan. Dan kemudian jadilah orang menggunakan ayat-ayat atau sabda-sabda itu berusaha meyakinkan orang untuk apa? Untuk hidupnya, bukan untuk hidup orang yang mendengar. Bacaan kita hari ini mengundang kita untuk memilih. Memang hidup ini membutuhkan kita meletakkan prioritas. Ada prioritas di dunia, kita punya prioritas di surga, kita punya prioritas. Ini yang menjadi persoalan. Setiap orang punya prioritas. Saya butuh makan. Orang berkata apa? Agama atau iman tidak bisa memberi saya makan. Saya harus bekerja supaya bisa makan hari ini. Kalau saya hanya berdoa, dari mana makanannya? Maka kemudian orang meletakkan prioritas, mau hidup di mana. Sehingga warta tentang kehidupan, bangunan roh, bacaan kedua kita hari ini. Pembangunan rumah rohani. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita membangunnya lewat mencari makan, mengurusnya lewat aneka kepentingan hidup yang menurut kita di masa hidup di dunia ini itu adalah bagian penting, sementara bagian yang lain diabaikan. Hidup di bumi ini memang dibekali dengan memilih prioritas. Kita mau hidup di bumi atau hidup di mana? Hidup jasmani atau hidup rohani? Tergantung kita meletakkannya di bagian yang mana. Tetapi kita mendapatkan contoh dari seorang yang bernama Paulus. Paulus dalam suratnya mengatakan apa? Apa yang dulu sebelum ini, sebelum mengerti, saya anggap itu luar biasa, bahkan membunuh orang pun dilakukan. Tetapi setelah dia mengerti apa yang terjadi, dia mengatakan semua itu sampah, tidak ada gunanya. Sementara kalau kita hidup secara duniawi, kita berkata apa? Agama apa itu? Sampah, tidak ada gunanya. Iman itu apa? Sampah, tidak ada gunanya. Agama itu ajaran moral, apa itu? Itu hanya mengganggu pola hidup ekonomi. Karena kalau sudah mulai cari untung, mulai orang berkata jangan cari untung, layani orang lain. Kalau melayani orang lain dengan cara itu namanya kerja bakti, aksi sosial, bukan berdagang. Dan kalau orang berdagang dengan cara demikian, rugi. Orang kemudian berpikir, apa gunanya? Ajaran moral itu hanya menghambat kemajuan secara ekonomi. Maka ajaran agama, ajaran moral, sampah. Tetapi setelah pengertiannya, Paulus mengatakan apa? Justru sebaliknya. Segala jenis kekayaan, segala jenis keindahan yang pantas untuk didengar dan sebagainya, justru semua itulah yang adalah sampah. Kita meletakkan prioritas di mana? Paulus yang memahami hal ini, kemudian mengajak kita, mari membangun hidup roh. Karena apa? Kita hidup di bumi ini terbatas, hanya 80 tahun kalau kuat. Pemazmur mengatakan 70 tahun, 80 kalau kuat. Lalu selebihnya di mana? Badan hancur, roh kemana? Membangun hidup rohani dalam bacaan kedua, kita perlu meletakkan dasar-dasar yang bagus.
Dasar-dasar itu diletakkan pada apa? Ikutlah aku. Cara untuk sampai di sana, ikutlah aku. Karena apa? Dia sudah dari sana, dia turun ke sini untuk memberitahukan, ini jalannya. Supaya kita sampai kepada Bapa dengan selamat. Bapa ini adalah keabadian. Semua kita dipanggil menuju ke sana. Jalan kekal, jalan menuju kehidupan abadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi roh memang ada jalan berbeda yang harus ditempuh. Selama kita belum mengerti, tidak mungkin kita bisa mengajarkan orang lain dengan cara ini. Paulus sebelum mengerti, dia melawan dan bahkan membunuh. Para imam kepala banyak yang melawan dan bahkan dia yang mengajarkan dibunuhnya juga. Mengapa? Dulu sebelum mengerti, Paulus demikian. Tetapi sesudah Paulus mengerti apa yang dia lakukan, dia bahkan bekerja jauh lebih keras dari mereka yang lain supaya semakin banyak orang mengerti tentang jalan ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita diundang untuk berani mengikuti dia, walaupun justru di dalamnya kita diundang. Mari belajar berani memikul salib dengan gembira. Juga di tengah situasi seperti ini, para saudari dan saudara sekalian, kita sekalian dipanggil dan diajak. Tidak perlu merasa gelisah, tidak perlu merasa cemas, karena ada jaminan sangat jelas. Siapa yang ikut saya, siapa yang ikut dia, akan sampai ke sana. Kehidupan abadi dalam roh bukan 80 tahun. Abadi adalah kekal. Alangkah bahagianya kalau sudah sampai di sana dan seluruhnya sepanjang masa tanpa batas ruang dan waktu, seluruhnya disertai dengan bahagia dan sukacita. Alangkah mirisnya kemudian kalau ternyata baru sadar sesudah melewati masa hidup bumi ini. Setelah lepas dari badan ini baru sadar, oh ternyata itu jalannya. Lalu mau apa? Kita yang tersesat di alam abadi, apa yang kita rasakan? Tersesat di alam sana, penderitaan yang tidak bisa dikatakan secara duniawi. Bahagia di sana juga tidak bisa dikatakan secara manusiawi. Semua kita dipanggil, mari belajar untuk membangun pola hidup roh. Pola hidup yang lain dari pola hidup yang kita pikirkan secara duniawi. Kadang ada yang kita buang di masa hidup ini, justru itulah bagian yang terpenting yang menjadi batu penjuru. Para saudari dan saudara sekalian, ajakan dan panggilan Tuhan diserahkan kepada kita masing-masing. Mari belajar untuk mengimani, belajar untuk mempercayai, dan jika kita sudah mengerti, sudah memahami, mari kita mengikuti jalan ini, dan kalau boleh, mari ajarkan juga orang-orang lain yang sampai sekarang belum mengerti tentang jalan ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup menuju hidup kekal. Tuhan memberkati. Mari kita ungkapkan kembali iman kita, keyakinan kita akan Allah yang mengundang kita ambil bagian dalam kehidupan kekal, dimulai dari pelajaran-pelajaran kita hidup secara rohani di dunia ini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Mari kita menyampaikan doa-doa kita. Apapun yang kita mohon atas nama Yesus akan diberikan oleh Bapa, agar dengan demikian Bapa dimuliakan. Maka marilah kita berdoa. Bagi para imam dan diakon. Ya Bapa, semoga para imam dan para diakon makin menyadari bahwa tugas mereka di tengah umat Allah adalah tugas pelayanan. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang mencurahkan tenaga dan bakat-bakatnya di negara-negara yang sedang berkembang. Ya Bapa, berkatilah mereka yang mencurahkan tenaga dan bakatnya di negara-negara berkembang, agar semangat pengorbanan mereka memberi kesaksian atas iman akan masa depan yang lebih cerah, di mana semua orang akan dipenuhi keperluannya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita. Ya Bapa, semoga para penderita mendapat pelayanan baik dan penuh cinta kasih dari orang-orang yang terjerat sakitnya. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua. Ya Bapa, bimbinglah kami agar saling melayani dan saling membantu dalam kesibukan dan kesulitan kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan kami hingga saat ini. Kami masih boleh sehat di tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur, berterima kasih atas perlindungan-Mu. Dan mohon semoga kehidupan kami senantiasa dalam perlindungan-Mu. Juga lindungilah dan jagalah seluruh umat manusia. Kami juga mohon berkat-berkat-Mu bagi saudara-saudari kami, secara khusus umat-Mu di paroki ini. Juga saudara-saudari kami yang berdoa bersama kami di saluran ini. Semoga mereka sekalian terberkati. Kami juga mohon berkat bagi saudara-saudari kami yang berjuang demi kemanusiaan, untuk kesehatan dan kesejahteraan, untuk para pekerja sosial, untuk mereka yang berhati sosial di masa-masa sulit ini. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, Hildegardis Kuswinandari dan juga teman-teman kami yang lain. Juga kami serahkan kepadamu saudara kami Romo Yomi yang sudah Engkau panggil pulang. Juga Bapak Jack, Ketut Mudastre. Semoga mereka menemukan apa yang sudah Engkau janjikan selama mereka masih hidup di bumi ini. Allah Bapa kami, terimalah ungkapan sederhana tentang apa saja yang kami perlukan dan apa yang kami inginkan. Demi kemurahan hati-Mu, berilah apa yang kami perlukan untuk ikut membangun kerajaan-Mu di dalam dunia dewasa ini. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terima kasih.
Kita berdoa bersama supaya persembahan saudara-saudari juga persembahan saya berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berilah kami tempat di meja perjamuan Yesus Putramu, agar kami semakin mengenal Engkau yang selalu memperhatikan kami dengan penuh kasih sayang. Demi Kristus Putramu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami memuji Dikau setiap waktu, ya Bapa. Teristimewa pada masa ini, pantaslah kami memuliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus, Anak Domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab Kristus telah menyempurnakan kurban-kurban perjanjian lama dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai kurban sejati di atas kayu salib. Dan Ia pun bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi. Segenap isi surga dan para malaikat bermadah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala tentara yang maha kuasa. Surga dan bumi penuh dengan mulia-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau saat disejiwa dengan jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama.
Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Sylvester San, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasulan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari bersama-sama kita mendoakan doa yang Tuhan ajarkan supaya kita mendoakannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak